Ibu-ibu masih semangat? Oke, ibu-ibu. Sekarang kita sudah di sesi akhir, Bu ya. Sudah siang. Sudah waktunya kita pulang ke rumah, masak untuk menyiapkan makan siang untuk nanti suami kita pulang dan anak kita pulang dari sekolah. Oke, Bu, tapi sebelum kita pulang, sebelum kita tutup ini, saya mau tes dulu nih. Ibu-ibu masih ingat Kak, tadi kita belajar apa saja? Coba ibu-ibu menyimak nggak dari awal sampai sekarang ini? Tadi belajar apa saja yang sudah ibu pelajari? Coba ada yang masih ingat? Coba angkat tangan Bu, ada yang masih ingat Bu? Apa tadi yang kita pelajari dari awal sampai sekarang? Oke, angkat tangan Bu, siapa yang masih ingat? Oke, Bu Sofian, coba tadi kita belajar apa Bu? Betul. Tadi kita belajar ASI eksklusif. Apa Bu, coba sebutkan lagi? ASI eksklusif ya, bukan eksklusif tapi ASI eksklusif. Apa Bu? ASI eksklusif itu apa? Betul, yaitu ASI eksklusif yaitu bayi dari 0 sampai 6 bulan itu harus diberi ASI saja. Nah, itu disebut ASI eksklusif. Betul, bagus Ibu Sofian, terima kasih sudah membantu saya. Ada lagi Bu yang masih ingat selain kita tadi belajar ASI eksklusif, apalagi Bu? Ayo angkat tangan Bu, siapa yang masih ingat? Ya Ibu Nopi, apa Ibu Nopi? Betul ya. Tadi kita juga belajar tentang MPASI. Apa itu Bu MPASI? Apa? Makanan pendamping ASI. Betul. Terima kasih Ibu Nopi. Ya. Betul Bu, tadi kita sudah belajar tentang MPASI. Nah, MPASI itu bisa membuat sendiri ataupun bisa membeli yang sudah jadi. Sekarang Bu sudah zamannya serba instan, sudah banyak di warung-warung juga MPASI seperti Promina, Laktamik dan yang lain-lain banyak Bu ya. Ada yang beras merah, ada yang hijau kan, itu MPASI juga bagus gitu. Secara kandungan gizinya itu ada kandungan gizinya, bisa membantu untuk makanan pendamping ASI ya Bu ya. Tuh, terima kasih Bu Nopi sudah membantu. Terima kasih Bu semuanya. Terus Bu apalagi Bu? Tadi selain belajar ASI eksklusif, MPASI, apalagi Bu? Iya Ibu Sofian, Ibu Sulpi. Silakan Ibu Sulpi. Betul. Yang ketiga, tadi kita belajar tentang pentingnya datang ke posyandu ya Bu ya. Jangan lupa nih, Ibu kan sekarang udah belajar nih tentang kesehatan gizi anak. Nanti bulan depan Ibu harus ke posyandu. Jangan sampai sekarang belajar, tapi nanti minggu depan nggak ke posyandu. Kan udah tahu betapa pentingnya posyandu itu, Ibu ya. Iya. Yang ketiga kita belajar tentang pentingnya kunjungan ke posyandu. Untuk apa Bu kita ke posyandu itu? Untuk apa? Untuk apa Bu? Untuk apa sih Pak datang ke posyandu? Nah, perlu Ibu ketahui di posyandu itu kita pertama bisa menimbang berat badan anak, bisa mengukur tinggi badan anak, bisa mengetahui perkembangan dan tumbuh anak. Selain itu juga kita nanti di posyandu itu bakal dikasih vitamin A, bakal diimunisasi, jadi bakal komplit Bu ya, bakal menunjang pertumbuhan anak gitu. Makanya Ibu jangan lupa, jangan sampai enggak, harus ke posyandu. Minimal sebulan sekali Bu ya. Oke, terima kasih Ibu Sulpi, jawabannya bagus Bu ya. Oke, selanjutnya Bu, apalagi tadi setelah ASI eksklusif, MPASI, kunjungan ke posyandu, satu lagi apa lagi Bu? Ibu Nopi, ya apa Bu Nopi? Masih ingat? Ingat, coba apa Bu sebutkan Bu kalau masih ingat. Bagus, terima kasih Bu Nopi, betul ya. Terakhir tadi kita belajar tentang gizi ibu menyusui. Nah di sini Bu lebih pentingnya itu maksudnya apa itu gizi ibu menyusui? Yaitu kita sebagai ibu yang masih menyusui anak, khususnya di sini ibu-ibu yang masih punya balita,
harus menjaga keseimbangan gizinya. Artinya dalam hal makannya, pola makannya. Tadi kan sudah kan dijelaskan di isi piringku itu ada untuk gizi hamil itu apa saja, ada kan, minimal ada lauk pauknya, ada sayuran, ada apa Bu? Buah-buahan, betul ya. Ada karbohidratnya. Nah, itu bisa menjaga keseimbangan gizi ibu menyusui atau ibu hamil. Kalau untuk ibu menyusui ya itu nanti bakal terjaga kualitas ASI-nya, bakal bagus, bakal ada terus gitu ya. Kalau asupan yang kita berikan, yang kita makan itu sesuai dengan gizi dan kebutuhannya gitu. Oke Bu, terima kasih ibu-ibu, Ibu Nopi, Ibu Sulpi, Ibu Sofian, Ibu Tita tadi sudah membantu saya menyebutkan. Ibu-ibu ini masih bagus ya ingatan ininya, berarti menyimak dari awal sampai akhir itu, menyimak pembelajarannya atau menyimak materinya. Terima kasih Bu. Nah ibu-ibu, dari materi awal sampai tadi sampai sekarang itu kita bisa simpulkan ada poin-poin penting yang perlu kita ingat dan perlu kita terapkan. Oke. Yang pertama Bu, coba nih, saya ini ada flip art Bu, ada gambar Bu ya. Nih, perhatikan Bu. Nah ini Bu, kesimpulan atau rangkuman, kesimpulan dari materi tadi kita. Ada 5 poin penting di sini yang perlu ibu-ibu ingat dan perlu ibu terapkan. Yang pertama apa Bu? Boleh bantu bacakan? Ya. Yang pertama itu ada bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan atau bisa disebut ASI eksklusif ya Bu. Jadi selama 0 sampai 6 bulan itu bayi berikan ASI saja, jangan yang lain, jangan pakai jangan dulu pakai nasi pakai, jangan Bu. 6 bulan belum bisa ngunyah bayi juga. Jadi udah aja ASI saja berikannya. Bayi diberikan ASI saja selama 6 bulan. Pertama. Yang kedua, nah Bu, ASI itu bukan hanya sekedar 6 bulan saja, tapi lanjutkan Bu ASI sampai dengan bayi usia 2 tahun. Tapi nanti setelah 6 bulan itu bakal ada makanan pendukungnya itu yang tadi itu MPASI tadi itu. Tapi ASI itu bagusnya sampai usia 2 tahun, dibantu dengan makanan pendampingnya. ASI tadi apa? Bisa bubur kacang kan, yang kayak di Promina kan Laktamil, Promina dan yang lainnya itu bisa. Nah terus poin yang ketiga, masakan pendamping ASI diberikan secara bertahap Bu, mulai usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun lah bisa gitu. Atau seterusnya silahkan, tergantung kebutuhan Bu ya. Tapi di sini ditekankannya untuk makanan pendamping ASI itu diberikannya secara bertahap, dimulai dari usia 6 bulan itu MPASI. Oke. Itu poin ketiga Bu. Nah poin keempat, membawa bayi dan anak ke posyandu sebulan sekali. Maksudnya di sini kita harus rajin Bu ya. Kita harus rajin memeriksa keadaan anak, pertumbuhan anak, memeriksa kesehatan anak itu ke posyandu. Ya kalau kita mampu ya kita ke rumah sakit, ke dokter anak, dokter ini. Cuma kan di sini kan ibu-ibu kan peserta PKH, masih dalam keluarga prasejahtera. Jadi kalau ke dokter anak, bukan saya meragukan ya, pasti ibu-ibu mampu juga. Cuman lebih baiknya kita ke posyandu saja, layanan pemerintah posyandu kan masih gratis juga ini. Yang terakhir Bu, poinnya apa yang harus kita ingat itu? Ibu dan anak makan dengan gizi yang seimbang. Mungkin di sini kalau untuk ibu nanti akan membantu, kalau cukup asupan gizinya nanti akan membantu proses keluarnya ASI supaya ASInya bagus kualitasnya, supaya lancar. Kan suka ada Bu ya, ibu-ibu yang kalau masih menyusui tapi ASI udah gak keluar, baru seminggu atau 2 minggu ASI udah gak keluar. Mungkin itu salah satu faktor karena kurang gizi atau tidak seimbang gizinya, yang asupan makanannya tidak seimbang gizi. Bisa seperti itu Bu. Nah, jadi harus dijaga Bu ya supaya bagus gitu tumbuhan anaknya. Nah ini Bu, yang digambar ini, brief hari ini poin-poin pentingnya dari materi tadi awal sampai akhir ini. Oke, bisa dimengerti Bu ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Nah Bu,
Di sini saya akan menekankan kepada ibu-ibu, semua upaya yang tadi kita lakukan di atas itu agar anak kita tumbuh tinggi, sehat dan cerdas, Bu. Ya. Jadi kalau kita pengen anak kita tinggi, tumbuhnya tinggi, sehat dan cerdas itu, kita harus lakukan tadi hal-hal 5 penting, 5 poin tadi yang di atas itu, Bu. Nah, tadi kan ibu bilang, kayak tadi Bu Sofyan, pas saya tanya, Bu, anaknya pengen jadi apa harapannya? Saya pengen jadi guru, Bu, anak saya. Bu Nopi kan tadi bilang pengen jadi apa? Pengen jadi guru juga, pengen jadi bidan kan tadi Bu Sulfi kan bilangnya. Ada yang pengen jadi presiden tadi kan Bu Endang. Iya, nah Bu, harapan ibu-ibu itu bisa terwujud. Ya, bisa diwujudkan, Bu. Pak, anak saya pengen jadi ini nih guru, pengen jadi presiden, pengen jadi pengusaha, bisa diwujudkan kalau anak kita itu tumbuhnya tinggi, sehat dan cerdas. Nah, untuk mewujudkan itu semua, Bu, kita harus mengikuti saran gizi seimbang ini dan kita harus rajin ke posyandu. Itu Bu ya. Tadi ini untuk memenuhi atau untuk mewujudkan tadi harapan ibu-ibu, anaknya pengen jadi guru, pengen jadi lurah, pengen jadi presiden kan, pengen jadi bidan. Nah, itu semua bisa terwujud, Bu, kalau kita mengikuti saran gizi ini dan kita sering ke posyandu memeriksa anak kita, bagaimana perkembangannya, bagaimana pertumbuhannya. Nanti kita akan tahu. Dan itu juga akan membantu anak kita nanti berprestasi di sekolah, atau di TK-nya gitu, Bu ya, kalau masih kecil. Nah, gitu Bu ya. Itu penekanannya, Bu, di sini. Jadi yang tadi ibu-ibu punya keinginan pengen jadi itu anaknya, semua itu bisa terwujud, Bu, asalkan ibu-ibu mengikuti saran gizi ini dan ibu-ibu rajin ke posyandu. Paham, Bu? Baik, terima kasih. Nah, saya sarankan juga untuk ibu-ibu yang hari ini anaknya masih kecil, masih balita, saya sarankan untuk mengikuti kelas balita di posyandu atau kalau nggak ada kelas balita, ibu sering bertanya ke bidan posyandu. Terkait tumbuh kembang anak ibu, supaya ibu lebih tahu lagi informasinya seperti apa, supaya anak kita itu bisa tumbuh kembang sehat, cerdas dan tubuhnya bagus, tinggi gitu, nggak stunting, nggak pendek gitu, Bu ya. Oke. Baik ibu-ibu, mungkin materi gizi ini, kesehatan dan gizi ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya kepada anak kita dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga gizi yang seimbang buat anak dan buat kita sendiri gitu, Bu ya, sebagai orang tua yang mengurusnya. Oke, mudah-mudahan kegiatan P2K ini ada manfaatnya, khususnya buat ibu-ibu, umumnya buat kita semuanya. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan banyak kesalahan atau banyak ada kata-kata saya yang tidak enak di hati ibu, mohon maaf. Itu semua semata-mata hanya kehilapan dari saya sebagai pendamping gitu, Bu. Oke, Bu, sebelum kita tutup acara ini, mari kita akhiri dengan doa ya, Bu. Kita berdoa dulu, mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ini mendapatkan berkah, bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Berdoa dalam hati ya, Bu. Berdoa dimulai. Selesai, Bu. Oke, ibu-ibu, terima kasih atas kesediaannya ibu-ibu telah hadir dalam kegiatan P2K2 ini. Sudah mengikuti sesi demi sesi, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Rohmat sebagai bidan posyandu yang telah hadir dan bersedia berbagi ilmu dengan kita semuanya, Bu ya. Nah,
Nanti ibu boleh nih kalau ada keluhan apa, boleh bertanya langsung ke bidan, ke Bu Rohmat ini, ke bidan sebagai bidan posyandu. Boleh ya Bu ya? Tinggal sungkan-sungkan. Oke, saya tutup kegiatan P2K ini dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.